Pernahkah kalian merasa ada yang mengawasi saat sedang sholat sendirian? Saat rukuk, bulu kuduk tiba-tiba berdiri. Saat sujud, hawa dingin menyelimuti. Dan ketika tasyahud, dari ekor mata, terlihat sosok hitam berdiri di sudut ruangan. Memperhatikan dengan tatapan kosong. Malam itu, Asep hanya ingin menjalankan ibadahnya seperti biasa. Namun, ia tidak pernah menyangka ada sesuatu yang ikut beribadah bersamanya. Ini bukan sekadar cerita. Ini adalah kisah nyata yang dialami oleh seseorang yang hingga kini tidak pernah lagi berani sholat sendirian di rumahnya. Siapkan mental kalian, karena setelah mendengar kisah ini, kalian mungkin akan berpikir 2 kali sebelum sholat sendirian di tempat yang sepi. Malam itu hujan turun deras di sebuah desa kecil di Jawa Barat. Suara gemericik air membasahi tanah dan udara terasa begitu dingin. Di sebuah rumah sederhana yang berdiri di tengah sawah luas, seorang pria bernama Asep tengah bersiap untuk sholat Isya. Ia telah mengambil wudhu, mengenakan sarung dan baju koko putihnya, lalu berdiri di ruang tamu yang menjadi tempat ia biasa beribadah. Rumah itu sunyi. Hanya suara detak jam dinding dan rintik hujan yang mengiringi keheningan. Asep adalah pria yang taat beribadah. Sejak kecil, ia diajarkan untuk tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Namun malam itu, sesuatu yang tak terduga akan terjadi. Saat ia mengangkat tangan untuk takbiratul ihram, ia merasakan udara di dalam rumah mendadak berubah. Ada sesuatu yang aneh. Perasaan dingin menyelubungi tubuhnya, bukan seperti dingin biasa akibat hujan, melainkan seperti hawa yang datang dari sesuatu yang tidak terlihat. Ia tetap melanjutkan sholatnya. Rakaat pertama ia lewati tanpa gangguan. Namun, ketika ia bersujud di rakaat kedua, ia merasakan ada sesuatu yang berat di punggungnya. Bukan hanya itu, ia juga mendengar suara halus, seperti langkah kaki kecil yang berjalan di lantai kayu rumahnya. Jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Mungkin hanya perasaan saja, pikirnya, mencoba untuk tetap fokus. Namun, langkah kaki itu semakin nyata. Saat ia bangkit dari sujud dan berdiri dalam posisi tasyahud, perasaan itu semakin menguat. Ada yang mengawasinya. Bulu kuduknya meremang. Dari ekor matanya, ia melihat sesuatu berdiri di sudut ruangan, dekat pintu. Seorang perempuan dengan rambut panjang terurai menutupi sebagian wajahnya. Bajunya putih, lusuh, penuh dengan noda kotor. Wajahnya pucat dan matanya kosong, seolah-olah bukan milik manusia. Asep berusaha mengabaikannya. Ia harus menyelesaikan sholatnya. Namun, saat ia kembali sujud, hawa dingin semakin menusuk kulitnya. Rasanya seperti ada sesuatu yang menyentuh punggungnya, sesuatu yang dingin dan kasar. Nafasnya semakin berat. Saat itulah ia mendengar suara itu, sebuah bisikan pelan yang terdengar sangat dekat dengan telinganya. Asep. Bisikan itu begitu lirih, tetapi cukup jelas untuk membuat tubuhnya gemetar. Asep ingin lari, tetapi ia tidak bisa. Tubuhnya terasa kaku, seakan ada kekuatan tak kasat mata yang menahannya, tetap dalam posisi sujud. Suara langkah kaki tadi kini terdengar semakin dekat. Detik berikutnya, suara napas terdengar sangat dekat di belakangnya. Ia merasakan ada sesuatu yang berdiri di belakangnya, hanya beberapa sentimeter dari tubuhnya. Panik mulai menyelimuti pikirannya. Ia berusaha untuk tetap tenang, mengingat Allah, membaca doa dalam hati, tetapi suara itu kembali terdengar. Asep, aku tidak akan pergi. Seketika itu juga, tubuhnya terasa lebih berat. Ia ingin berteriak, tetapi tidak bisa. Bibirnya seakan terkunci. Ia memejamkan mata, berharap semua ini hanya mimpi buruk. Namun, ketika ia membuka mata, ia melihat sesuatu yang membuat jantungnya hampir berhenti berdetak. Di lantai kayu di depannya, ada jejak kaki basah, seperti bekas seseorang yang berjalan di dalam rumah. Jejak itu tidak ada sebelumnya. Itu berarti, makhluk itu bukan hanya sekadar bayangan. Ia benar-benar ada di sini. Tiba-tiba, suara tawa kecil terdengar. Suara itu pelan, tetapi sangat jelas di telinganya. Tawa yang bukan berasal dari manusia, melainkan dari sesuatu yang berasal dari dunia lain. Suara itu semakin keras, hingga akhirnya menghilang seiring dengan suara angin kencang yang bertiup dari celah jendela rumahnya.
Saat Asep membuka mata dan menoleh ke belakang, sosok perempuan itu sudah tidak ada. Udara yang tadinya begitu dingin kini terasa hangat kembali. Suara hujan di luar pun mulai mereda. Namun ketakutan masih menguasai dirinya. Dengan gemetar, ia menyelesaikan sholatnya, lalu segera bangkit dan menyalakan semua lampu di rumah. Keesokan harinya, Asep menceritakan kejadian itu kepada beberapa tetua desa. Wajah mereka berubah serius. Salah seorang di antaranya berkata dengan suara rendah, "Kamu sudah melihatnya ya?" Asep mengangguk, masih merasakan dinginnya kejadian malam itu di kulitnya. Tetua desa itu melanjutkan, "Dulu, ada seorang perempuan yang meninggal di rumah itu. Ia bunuh diri setelah ditinggal oleh suaminya. Sejak saat itu, orang-orang sering melihat sosoknya, terutama saat mereka sedang sholat. Sejak hari itu, Asep tidak pernah lagi sholat di rumahnya saat malam. Ia selalu memilih untuk pergi ke masjid, walaupun hujan deras sekalipun. Ia tahu ada sesuatu yang masih tinggal di rumahnya. Sesuatu yang akan selalu mengawasinya, menunggu dalam kegelapan, dan mungkin akan kembali lagi saat ia bersujud. Hati-hatilah saat kalian sedang sholat sendirian di rumah yang sepi. Terkadang, ada yang ikut beribadah, tapi bukan